Perkenalkan, nama saya Gregorius Alan, Program Studi Sistem Informasi Universitas Macung, Fakultas Sains dan Teknologi. Selamat malam Pak Sultan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan API. API merupakan tool yang digunakan sebagai alat bantu dalam penggunaan melakukan coding. Saya akan menggunakan API dalam mengedit template di Bootstrap Studio. API di sini digunakan sama seperti library, jadi kita bisa mengambil data dari internet, tapi kita tidak perlu menggunakan JavaScript. Jadi kita hanya menggunakan kodenya saja. Jika belum pernah membuat, gunakan New Design. Pilih saja salah satu. Saya akan menggunakan material portofolio, lalu create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jika ingin menyimpan template ini agar kita bisa melakukan edit pada codingannya, tekan saja export, lalu pilih destinasi penyimpanan. Saya akan menyimpannya di KB, dan karena saya sudah melakukannya sebelumnya, maka saya akan melewati tahap ini. Nah, tahap selanjutnya adalah jika Anda sudah memasuki Visual Studio, Anda bisa membuka file yang sebelumnya. Pertama di open file, lalu pilih yang sesuai yang Anda simpan tadi. Saya menyimpannya sebagai index, maka kita akan membuka index. Ini adalah bagian home dari website yang sudah saya edit tadi. Nah, jika ingin menggunakan API, pertama-tama kita harus mengatur dulu bagaimana caranya untuk membuat tampilan yang bagus terlebih dahulu. Saya akan menggunakan Bootstrap, lalu get started, pilih group. Nah, di input group ini saya pilih yang paling atas ini, lalu kita copy. Nah, selanjutnya sesuai di sini saya memasukkannya di bawah avatar. Nah, saya mengcopy dan masukkan di sini. Lalu jika kita melakukan copy path, lalu kita tekan di sini, maka akan keluar website yang sesuai dengan codingan kita seperti ini. Ini adalah website yang saya sudah buat. Sebagai bukti di sini adalah jika kita masukkan anime title di sini, maka di sini akan keluar anime title. Lalu sebagai stakeholder saya menulis input di sini. Ini adalah di sini. Ini adalah placeholder input di sini. Nah, yang selanjutnya adalah menambah button. Saya sudah membuat button di sini, yaitu telusuri. Tapi jika Anda belum membuatnya, pilih saja di Bootstrap, lalu pilih button. Nah, saya menggunakan yang paling atas. Copy saja, lalu masukkan ke dalam sini, di button sini. Nah, untuk melakukan edit pada tulisan button bisa di sini. Ini untuk menulis tampilannya, dan saya menggunakan ID send untuk kirim. Sebelumnya saya juga menggunakan ID input. ID input ini saya sebagai di sini. Jadi jika saya ingin mengirim kata-kata, ID-nya adalah input.
Dan untuk tombol ini saya refresh dulu karena saya sudah ganti. Nah, menjadi kirim. Seperti yang Anda lihat, tombol di sini menurut datanya adalah ID-nya adalah send. Nah, sedangkan di bagian ini adalah ID-nya adalah input. Nah, selanjutnya adalah kita membuat ID untuk keluaran. Jadi jika kita menambah kata-kata di sini seperti Alan. Nah, jika kita menekan tombol kirim, itu akan dinamakan output. Jadi saya menambahkan ID output di sini. Output adalah hasil search yang kita pakai. API yang saya gunakan di sini adalah AnimeChan. Ini adalah contoh API. Jadi kegunaan API AnimeChan adalah digunakan untuk menampilkan kata-kata atau quote dari film kartun Jepang atau anime. Jadi seperti ini. Kita bisa mencari quote-nya itu berdasarkan anime, dari titel anime, judul animenya, atau dari nama karakter. Saya menggunakan yang titel. Jadi jika saya memasukkan judul anime atau kartun Jepang, maka akan keluar quote atau kata-kata dari karakter anime tersebut. Nah, selanjutnya adalah di bagian script. Pada bagian paling bawah, tambahkan script. Script di sini bisa didapat dari AnimeChan. AnimeChan di sini sudah menyediakan sebuah template, jadi kita tidak perlu lagi pusing-pusing untuk mencari. Nah, jadi tambahkan script, kita tambahi button, lalu get element by ID send. Send ini adalah untuk mengirim tadi, jadi kita melakukan send. Jadi dan untuk melakukan triggernya adalah klik. Jadi jika kita menekan tombol kirim atau send, maka akan terkirim. Jadi jika kita menggunakan send di sini, fungsi send ini dijabarkan lagi menggunakan get elementary by input. Jadi kita bisa mendapatkan sesuatu untuk dikirim, kita harus melakukan input terlebih dahulu. Nah, sedangkan fetch-nya ini adalah kode dari AnimeChan. AnimeChan di sini yang dilihat, saya mendapatkannya di sini. Saya mendapatkannya dari anime title. Nah, kopas saja. Nah, setelah dikopas, di sini menurut template-nya adalah hanya menampilkan Naruto saja. Hanya menampilkan Naruto, namun kita bisa menambahnya lain dengan kata seperti ini. Jadi bagaimana caranya tidak hanya menampilkan karakter tapi juga kata? Pertama, kita ambil dulu group list. Kita ambil group list dulu. Group list bisa didapat dari sini. Bisa didapat dari Bootstrap. Lalu pilih group list. Nah, seperti ini. Group list di sini adalah sebagai template. Jadi jika saya ingin mengambil data di AnimeChan, maka akan keluar item seperti ini. Saya copy saja dari sini, lalu copy, lalu pastekan. Lalu setelah dipastekan, lalu tulis dokumen get ID, get element by ID, lalu pilih output. Jadi data yang akan dikeluarkan dari AnimeChan itu adalah merupakan output.
lalu inner HTML, sama dengan masukkan kode yang didapat dari Bootstrap tadi, kode group list. Nah, lalu ganti saja item di sini, second item, third item, fourth dan five ini ganti saja dengan data yang didapat dari array. Array di sini bisa dicari di sini. Jadi jika kita menampilkan sebuah website yang sudah kita buat, lalu kita tekan inspeksi, lalu pilih konsol, nanti akan ada array. Tapi karena website saya sudah saya buat, sudah saya jadikan, maka arraynya akan tertutup, akan tidak diperlihatkan. Nah, jadi $data ini 0123 ini adalah angka kode dari quote karakter anime tersebut. Nah, seperti ini. 0123. Nah, lalu jika sudah disimpan, karena saya sudah melakukan simpan, nah, selanjutnya adalah mencoba. Menurut Animechan di sini, karena saya menggunakan get quote by anime title, jadi saya bisa mendapatkan quote anime dengan memasukkan title dari anime Jepang, anime tersebut. Jadi jika masukkan contohnya Doraemon, lalu kita tekan kirim. Jika kita menekan kirim ini akan ke trigger send, dan send akan mengeluarkan output. Nah, sepertinya Doraemon tidak bisa karena tidak ada di pangkalan data. Jadi kita coba yang lain seperti Naruto, lalu kita kirim. Nah, jadi akan keluar nama dan juga datanya. Jadi ini akan menampilkan title dari anime tersebut, dan ini adalah quote-nya. Jadi sama seperti pada codingan, saya di sini saya di group list menampilkan 4 data, 1, 2, 3, 4. Nah, pada sini juga akan menampilkan 4 data, 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita coba lain seperti ini, lalu kita tekan kirim. Nah, juga akan keluar 4 quote. 4 quote di sini berasal dari anime bernama Bleach. Jadi akan ada title, lalu nama karakternya, dan juga quote atau data yang sudah diinput oleh kode API. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.